Nah, selanjutnya adalah tentang frekuensi relatif suatu kejadian. Nah, untuk frekuensi relatif suatu kejadian ini saya simbolkan dengan Fr ya. Nah, definisi dari Fr itu bagaimana? Jadi definisinya adalah Fr sama dengan Na dibagi dengan N. Nah, di mana? Nah, kamu bisa baca keterangannya. Di situ Fr adalah frekuensi relatif, Na adalah banyak muncul kejadian A, N adalah banyak percobaan yang dilakukan. Nah, itu cara mencari frekuensi relatifnya adalah seperti itu. Nah, kemudian yang kita bahas selanjutnya itu adalah tentang peluang suatu kejadian. Nah, peluang itu dalam kajiannya itu memang banyak sekali ya. Nah, ini mungkin kamu sudah pernah mempelajarinya ketika di jenjang SMP ya. Nah, di mana yang dipelajari pada saat itu yang familiar itu ada 3 hal khusus seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Itu kan yang dipelajari di jenjang SMP dulu. Nah, itu adalah yang mungkin kamu familiar dengan benda-benda seperti ini. Misalkan ada koin. Nah, kemudian ada juga uang, bukan kan koin itu sama dengan uang logam ya, bukan uang logam, tapi di sini adalah dadu. Nah, terus kemudian selain dadu ada juga kartu bridge. Nah, kita sering menjumpai beberapa benda yang ada ini. Nah, kita sering menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita untuk menentukan dari banyaknya anggota dari ruang sampel itu, kita bisa menggunakan beberapa konsep. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwasanya koin dan dadu itu kan tergantung dari banyaknya ya. Untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel itu tergantung dari dadu sama koinnya itu ada berapa. Kalau kartu bridge itu jelas dia itu untuk NS-nya dari kartu bridge itu sama dengan 52. Nah, untuk joker sendiri itu tidak dihitung ke dalam NS-nya itu. Nah, kemudian kita akan membahas hal khusus tentang koin dan dadu. Nah, cara untuk mencari NS pada koin, nah itu nanti cara mencari NS-nya adalah kita bisa menggunakan rumus 2 dipangkatkan dengan N. Ya kan, dimana N-nya itu adalah banyak bendanya itu. Jadi semisal kalau di sini ternyata ada 3 koin, nah maka nanti untuk banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya titik sampel ini pasti ada 2 dipangkatkan 3, maka hasilnya akan sama dengan 8. Nah, itu kalau misalkan bendanya nanti adalah berupa koin. Nah, kemudian bagaimana kalau yang bendanya tadi adalah berupa dadu? Nah, jadi untuk dadu itu nanti kalau kita mau mencari banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya titik sampel, caranya adalah NS itu nanti sama dengan 6 dipangkatkan dengan N. Nah, semisal dadunya itu ternyata berjumlah 2 gitu misalkan. Nah, jadi di sini ada 2 dadu. Maka nanti nilai dari NS-nya atau banyaknya anggota dari ruang sampelnya itu berarti ya NS sama dengan 6 kita pangkatkan dengan 2. 6 pangkat 2 itu kan berarti sama dengan 6 dikali 6, berarti sama dengan 36. Nah, jadi sederhananya seperti itu ya. Nah, untuk bagian selanjutnya akan saya lanjutkan di part berikutnya ya.